Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat. Saya Ahmad Rizal Bakri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang dari SD Negeri 14 Pangkal Pinang. Pada kegiatan hari ini saya akan melakukan aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yang mana pada tahap supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, kemudian nanti akan dilakukan juga tahapan observasi, dan yang terakhir pasca observasi. Tentunya dalam melakukan kegiatan aksi nyata ini saya tidak sendirian, saya akan didampingi oleh rekan sejawat saya Ibu Fitri SPD yang merupakan guru kelas 2 di SD Negeri 14 Pangkal Pinang. Baiklah, untuk kegiatan pertama ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana Bu kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Kalau Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat Ibu ya, luar biasa. Ya. Baik Ibu Fitri, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Ya. Nanti ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Nah, untuk kegiatan pertama ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Ya. Nah, baik, untuk kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Fitri terkait rencana Ibu nanti akan melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas yang nanti akan diamati oleh saya secara langsung. Ya. Sampai di sini Ibu sudah mengerti ya dengan maksud saya? Iya, Pak. Baik. Saya paham. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, Ya. dalam pelaksanaan pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui berbagai macam jenis perasaan. Yang kemudian, siswa juga dapat menceritakan pengalaman tentang perasaannya dan kehidupan sehari-hari. Baik, berarti nanti untuk materinya Ibu menyampaikan materi tentang jenis-jenis perasaan ya Bu ya? Ya. Berarti siswa diharapkan mengetahui berbagai jenis perasaan dan menceritakan pengalaman mereka tentang berbagai jenis perasaan, seperti itu. Iya, Pak. Baik. Untuk pertanyaan kedua Ibu Fitri, apakah kira-kira area pengembangan dari siswa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan? Oke, yang pertama dari segi pengetahuan ya Pak. Dari segi pengetahuan ini, ketika siswa menyampaikan berbagai jenis perasaan, mereka juga dapat mengenali perasaan yang mereka alami masing-masing. Kemudian yang kedua dari segi keterampilan, di mana dari segi keterampilan ini siswa melakukan aktivitas dalam kelompok, dan di mana dalam kelompok ini siswa akan berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi mereka mempresentasikan hasil tugas dari LKPD yang mereka kerjakan tersebut ke depan kelas. Baik, sangat luar biasa. Berarti nanti area yang ingin Ibu kembangkan dari siswa Ibu adalah area pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya? Ya. Untuk keterampilannya Ibu nanti akan melakukan aktivitas kelompok. Ya. Dan untuk pengetahuannya tadi Ibu sampaikan bahwa siswa akan menyampaikan berbagai jenis perasaan dan juga mengenali perasaan mereka masing-masing. Iya Pak. Benar ya Bu ya? Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Fitri, dalam proses pelaksanaan pembelajaran nanti kira-kira model pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Oke. Dalam ketika saya melaksanakan proses pembelajaran kemarin, saya menggunakan model cooperative learning, di mana model kooperatif ini menggunakan metode gotong royong, yaitu di mana mereka guru membagi siswa ke dalam berbagai tugas, berbagai kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama. Nah, tujuan model ini adalah untuk meningkatkan
akademik dan kemampuan sosial anak. Jadi ketika proses pelajaran berlangsung, siswa itu kan diberi kelompok, kemudian siswa berdiskusi sesuai dengan kelompok yang mereka dapat masing-masing. Dimana tujuan model ini adalah siswa dapat mengembangkan karakter masing-masing atau karakter peduli dan tanggung jawab terhadap teman mereka masing-masing. Wah, keren sekali model pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti. Berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran cooperative learning ya Bu ya? Iya Pak. Di mana nanti Ibu akan membagi siswa itu beberapa jenis, beberapa kelompok kecil. Iya. Seperti itu di dalam kelas. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira dalam pembelajaran nanti kira-kira strategi apa yang Ibu terapkan nanti di dalam proses pembelajaran? Strategi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran saya lakukan kemarin adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini akan membuat diferensi konten, proses, dan produk. Nah, kemudian saya akan menampilkan konten-konten pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan pembelajarannya khusus pada tahap kerja kelompok. Nah, kemudian saya akan memunculkan diferensiasi proses, di mana mereka akan mengerjakan tugas ya Pak ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang gaya belajarnya audio, ada visual, dan juga kinestetik. Di mana pada pembelajaran gaya belajar anak yang gaya belajar visual, mereka gaya belajar itu lebih melihat gambar Pak ya, yang ditampilkan pada depan kelas. Kemudian gaya belajar anak yang audio, mereka lebih menyimak, mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian untuk kinestetik, gaya belajar ini belajar sambil bermain. Kemudian pada akhirnya mereka akan menghasilkan produk pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Wah, luar biasa sekali strategi yang akan Ibu terapkan nanti. Berarti Ibu akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya Pak. Yang mana Ibu akan menampilkan diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Untuk kontennya sendiri nanti Ibu akan menampilkan konten-konten pembelajaran. Kemudian Ibu juga akan melakukan kegiatan diferensi proses pada tahap diskusi kelompok ya Bu ya? Nah, iya, Pak. Sehingga nanti anak itu menghasilkan produk pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Iya, benar seperti itu ya Bu Fitri ya? Baik, keren sekali Ibu. Kemudian Bu, kira-kira selain dari strategi diferensiasi sendiri yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira ada strategi lain nggak Bu untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran nanti? Ya. Untuk strateginya ada ya Pak, di mana dalam proses pembelajaran nanti saya juga akan menerapkan kuis berupa tebak gambar ya. Di mana dalam tebak gambar tersebut siswa diminta untuk menebak gambar yang ada pada layar, di depan kelas yang saya tampilkan. Kemudian juga saya menerapkan ada juga ice breaking, di mana ice breaking ini bertujuan untuk agar siswa tidak bosan atau jenuh ketika proses pembelajaran berlangsung. Wah, sangat luar biasa sekali Ibu Fitri. Saya sampai terkagum-kagum dengan strategi Ibu ini, bahwa ternyata nanti juga selain diferensiasi, Ibu juga akan menerapkan kuis ya Bu ya, berupa tebak perasaan berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan di depan. Iya Pak. Kemudian juga supaya anak tidak jenuh di setiap proses pembelajarannya, Ibu akan menampilkan ice breaking juga ternyata Bu ya. Wah, sangat luar biasa sekali Bu. Saya jadi tidak sabar nanti untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik, untuk selanjutnya Ibu, pertanyaannya untuk proses pembelajaran nanti, kira-kira penilaian seperti apa yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk penilaiannya saya akan menggunakan tes tertulis, yaitu tes tertulis ini berupa LKPD ya Pak ya, dimana saya akan memberikan kepada masing-masing kelompok yang sudah saya berikan kemarin. Kemudian saya juga menggunakan penilaian sikap. Penilaian sikap ini saya lakukan secara pengamatan langsung pada proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga itu juga ada berupa unjuk kerja, di mana unjuk kerja ini siswa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang mereka kerjakan sebelumnya itu. Wah, sangat luar biasa dan sangat lengkap sekali penilaian yang akan Ibu lakukan. Berarti Ibu nanti akan melakukan tes tertulis ya Bu ya, berdasarkan LKPD yang sudah Ibu berikan.
Kemudian Ibu juga mengamati sikap siswa secara langsung, baik selama proses pembelajaran maupun di dalam diskusi kelompoknya, seperti itu Bu ya. Kemudian ternyata Ibu nanti juga akan melakukan penilaian unjuk kerja, di mana siswa-siswa Ibu nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka masing-masing. Iya. Baik, keren sekali Bu Fitri. Kemudian pertanyaan terakhir Bu ya untuk kegiatan praobservasi ini, bahwa untuk sasaran kelasnya ini nanti kelas berapa Bu yang akan saya observasi? Iya, untuk sasaran kelasnya itu kelas 2B ya Pak. Kelas 2B ya Bu ya. Berarti wali kelasnya Ibu sendiri ya? Iya, saya Nanti di hari apa Bu? Itu hari Jumat ya Pak, hari Jumat jam pada jam pertama dan kedua. Baik, saya sungguh sangat tidak sabar untuk melihat strategi-strategi Ibu nanti di hari Jumat. Mudah-mudahan nanti apa yang akan Ibu rencanakan itu sesuai dengan rencana ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti proses pembelajaran yang Ibu lakukan sesuai dengan rencana dan hasilnya pun baik. Iya. Kita bertemu lagi nanti di hari Jumat. Di jam ke-1 dan ke-2 nanti Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran dan saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Baik, terima kasih Ibu Fitri untuk waktunya. Sama-sama. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Fit sudah menyempatkan waktunya untuk saya untuk melakukan percakapan praobservasi. Sampai ketemu nanti di hari Jumat ya Bu ya. Iya Pak. Baik, demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
seekor kancil. Kancil dikenal memiliki sifat yang cerdik dan ramah. Setiap pagi, kancil selalu menyusuri hutan dan menyapa semua hewan. Semua hewan yang ia temui di hutan mengakui kecerdikan dan keramahannya. Itu pohon apel itu. Wah, ternyata sangat jauh. Aku tidak bisa mengambilnya. Apalagi air ini deras sekali. Karena kancil masuk Kita menonton dongeng tentang kancil dan buaya. Terus dari dongeng yang kalian tonton tadi, Ibu ada pertanyaan ya. Yang bisa jawab boleh angkat tangan ya. Ibu mau tanya dulu, ada berapa sih tokoh dalam cerita kancil dan buaya? Ada berapa tadi? Ada siapa saja? Ada? Ya, 5. Coba sebut. Ada siapa? Ada kancil. Ya.
Mas, dalam-dalam dan hitung sampai 10. Oke, sudah. Sudah lega belum? Nah, nanti kalau kalian bisa lupa nggak tentang menghitung sampai sana nih? Kalau ada boleh tanya, tapi angkat tangan. Ada nggak yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah? Sudah? Sudah paham belum? Paham ya? Kalau sudah paham berarti semuanya sudah ngerti. Apa yang bisa? Oh, Napsia, silakan. Berdiri Napsia. Silakan soalnya dibaca. Buat warna. Ya, hari ini Rina berulang tahun. Dia diberi sebuah kado oleh ibunya. Bagaimana perasaan Rina? Ya, rasanya senang dong. Jawabannya
Baiklah teman-teman semua, kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi mereka dan dimulai dari Sabila. Diperhatikan silakan dicek kembali nanti ada yang ketinggalan. Nah, terus dibuka pengucapan dan terima kasih banyak untuk partisipasi kalian hari ini sudah membantu ibu untuk praktek. Kalian sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ramzi, oh kan ada yang kata salah ibu nama buatnya. Sebelum dibagi kita ucapkan apa sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rizal Bakri, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Pangkal Pinang dari SD Negeri 14 Pangkal Pinang. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kembali rangkaian supervisi akademik yang mana kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang kita sudah berada pada kegiatan pasca observasi. Nah, untuk kegiatan pasca observasi ini tentunya saya kembali tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Fitri, Ya. sebagai rekan sejawat yang mengajar di kelas 2 SD Negeri 14 Pangkal Pinang. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini, pasca observasi ini, apakah bisa kita mulai, Ibu Fitri? Bisa, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Ya, bagaimana kabarnya, Bu, siang hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Bapak gimana kabarnya? Baik ya, Bu ya. Alhamdulillah luar biasa, hari ini saya baik dan sangat bersemangat sekali, Bu ya. Iya, Pak. Baik. Ibu Fitri, kita sudah berada pada tahapan pasca observasi ya. Yang mana kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses pembelajaran yang saya amati di kelas, yaitu observasi.
Kemudian tibalah saatnya kita melakukan percakapan pasca observasi, ya Bu Fitri ya. Iya, Pak. Nah, untuk kegiatan pasca observasi ini kembali saya juga akan melakukan beberapa pertanyaan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Fitri Iya. terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan tadi pagi ya Bu ya, Iya. di kelas Ibu Fitri. Sejauh mana, bagaimana refleksi Ibu, perasaan Ibu. Saya juga sudah mempunyai catatan di sini selama yang saya amati pada proses pembelajaran Ibu tadi ya. Baik Bu, untuk kegiatan pasca observasinya bisa kita mulai ya Iya, Pak. dengan pertanyaan pertama ya Bu ya, Ibu Fitri. Iya. Ibu Fitri, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran Ya. di kelas? Oke. Perasaan saya melakukan pembelajaran pagi tadi adalah perasaannya sangat senang ya, Pak ya. Karena saya sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang saya rencanakan, dan siswa juga sangat semangat dan sangat aktif dalam proses pembelajaran. Ya, jadi Ibu sangat senang ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu buat di modul ajar. Kemudian Ibu juga merasa bahwa anak sudah sangat antusias dan aktif dalam proses pembelajaran. Iya, Baik. Pak. Untuk pertanyaan kedua Ibu Fitri, bagaimana perasaan Ibu ketika tadi Ibu melaksanakan proses pembelajaran terus diamati oleh saya sebagai pengaman atau sebagai observer? Awal-awalnya saya merasa tegang dan Ya. deg-degan Pak ya. Ya. Karena biasanya ketika saya mengajarkan tidak ada yang melihat, tapi hanya siswa. Tapi untuk hari ini langsung dilihat oleh pengamat secara langsung. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya merasa lebih tenang dan sehingga dalam proses melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Jadi awal-awalnya tegang ya Bu ya? Iya, Pak. Nervous istilahnya Ya, kan, ya. gugup seperti itu karena memang benar tidak biasa kita Ibu menghadapi adanya pengamat di dalam ruang kelas. Namun seiring berjalannya waktu, proses pembelajaran Ibu semakin lama semakin baik. Ibu merasa semakin nyaman dan sehingga Ibu dapat menyelesaikan seluruh proses pembelajaran di kelas tadi Bu ya. Ya. Baik, Ibu Fitri, untuk selanjutnya menurut Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, bagaimana menurut Ibu proses pembelajarannya sendiri Bu di kelas tadi yang Ibu lakukan? Tentunya dalam proses pembelajarannya saya lakukan pagi tadi di awal saya merasa sudah baik Pak ya. Sudah melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah direncanakan. Kemudian saya juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menampilkan diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Baik, sudah. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah di modul Ibu ya. Ya Pak. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan proses berdiferensiasi sesuai dengan catatan saya juga bahwa Ibu sudah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang mana Ibu sudah menampilkan diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Ya. Nah, baik Bu Fitri, untuk selanjutnya terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, kira-kira Ibu mengalami kendala tidak? Ya. Adakah kira-kira kendala atau hambatan yang Ibu rasakan saat proses pembelajaran tadi? Ya, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya mengalami kendala Pak ya. Saya terkendala dalam menyiapkan media pembelajaran seperti Infocus, Layar Infocus, dan juga hal-hal yang bersifat teknis. Kemudian dari segi waktu persiapan yang sangat mepet sehingga saya kurang persiapan atau kurang maksimal. Kemudian dari segi siswanya, kemampuan siswa yang masih beragam, ada yang sudah bisa dan ada juga yang belum. Jadi walaupun sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, ternyata Ibu juga mengalami hambatan ya Bu ya. Iya, tadi Pak. sama juga saya melihat bahwa tadi Ibu terkendala dalam menyiapkan media pembelajaran, Infocus, layar segala macam. Kemudian waktunya juga Ibu mepet ya Bu ya, kurang persiapan. Iya, kemudian Ibu menyampaikan tadi bahwa juga hambatannya terletak pada siswa yang kemampuannya masih beragam. Iya. Baik, Ibu Fitri, untuk selanjutnya dari kendala-kendala atau hambatan yang Ibu rasakan tadi, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu?
Mungkin karena saya kurang mahir dalam menggunakan alat teknologi, terutama kemudian kurangnya komunikasi dengan para teman sejawat. Kemudian segi waktunya kurang bisa manajemen waktu yang telah diberikan. Kemudian juga dari segi siswanya, kemampuan siswa yang berbeda-beda, ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Jadi ibu merasa kurang mahir ya Bu ya, dalam menggunakan alat-alat teknologi. Kemudian ternyata ibu juga belum berkolaborasi ya, belum komunikasi dengan rekan sejawat ibu. Kemudian ibu juga kurang bisa memanajemen waktu dan hal tersebut terjadi karena juga kemampuan siswa yang berbeda ya, ada yang cepat, ada yang lambat menurut ibu. Baik Bu. Selanjutnya Ibu Fitri, untuk pertanyaan selanjutnya, dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala tadi, kira-kira ibu ada ide gak? Atau ibu ada rencana tidak agar meminimalisir kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut? Ya, terkait dengan hambatan, saya mempunyai rencana apa ya? Yang pertama, saya akan belajar menggunakan alat-alat teknologi. Saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu menyiapkan media pembelajaran. Kemudian saya juga harus dapat mengatur waktu yang sudah diberikan. Kemudian saya harus menggunakan strategi yang efektif agar untuk anak yang kurang dapat meningkatkan kemampuan belajarnya. Wah, luar biasa sekali rencana ibu ini ya. Sangat luar biasa sekali, patut dicontoh. Tadi ibu menjelaskan bahwa ibu akan belajar ya Bu ya, terus belajar menggunakan alat-alat teknologi. Kemudian ibu juga akan, tadinya ibu belum berkolaborasi, sekarang ibu mau berkolaborasi dengan rekan sejawat ibu untuk membantu menyiapkan media-media pembelajaran ibu di kelas. Benar Pak. Juga ibu akan belajar untuk mengatur waktu yang sudah diberikan dan menggunakan strategi yang efektif agar anak-anak yang kurang tadi dapat belajar dengan lebih baik seperti itu Ibu Fitri ya. Sangat luar biasa sekali Bu dengan strategi-strategi ibu. Saya sampai terkagum dengan ide-ide ibu. Dipertahankan ya Bu ya, dan bila perlu ditingkatkan untuk rencana-rencana dan ide-idenya. Kemudian kira-kira dari rencana aksi atau strategi yang ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan ibu akan memulai strategi-strategi untuk memperbaiki hambatan tersebut? Ya, saya akan memperbaikinya itu secepat mungkin ya Pak, tanpa menunda-nunda waktu yang sudah ada. Luar biasa semangat ibu. Dari kendala-kendala ternyata ibu akan menerapkan rencana itu segera mungkin ya Bu ya, tanpa menunda-nunda lagi. Wah, Pak, luar biasa sekali Bu. Sangat baik sekali, dan saya ketika melihat Ibu Fitri bersemangat, saya pun ternyata tertular semangatnya seperti Ibu Fitri ya. Pak ya. Baik, sangat luar biasa sekali Ibu Fitri. Dari percakapan kita dari pra-observasi kemudian sampai sekarang pada kegiatan pasca observasi, saya juga sudah melihat Ibu sudah sangat baik menurut saya ya. Ibu sudah menentukan tujuan pembelajaran di kelas, kemudian Ibu juga menyampaikan tadi bahwa sudah menerapkan strategi berdiferensiasi. Sesuai dengan catatan saya di sini bahwa Ibu memang sudah melakukan diferensiasi, diantaranya diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Iya Pak, benar. Namun ternyata dari strategi tersebut Ibu juga ternyata mengalami kendala ya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu terkendala dalam menyiapkan media pembelajaran, kemudian kurang bisa mengatur waktu, kemudian kemampuan siswa yang masih beragam. Namun ya, ternyata kendala-kendala tersebut bisa Ibu atasi sendiri Bu. Sangat luar biasa Ibu. Sangat luar biasa sekali. Ternyata dari kendala tadi Ibu ternyata juga punya ide untuk merencanakan aksi-aksi Ibu untuk meminimalisir kendala-kendala yang ada. Di antaranya adalah Ibu terus belajar menggunakan apa tadi Bu? Alat-alat teknologi, ya, kemudian juga apa tadi Bu, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya benar. Kemudian mengatur waktu ya Bu ya, dan menggunakan strategi yang efektif untuk anak yang masih kurang. Sangat luar biasa sekali Ibu Fitri. Saya sampai kagum sama Ibu Fitri dengan rencana-rencana Ibu. Saya juga ternyata secara tidak langsung belajar dari Ibu. Strategi-strategi Ibu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa menerapkan di kelas saya ya Bu ya. Mudah-mudahan dari strategi-strategi tersebut
pembelajaran Ibu di kelas semakin baik ke Ya, depannya, amin. semakin berkualitas proses Amin. pembelajaran Ibu dan berpihak pada murid. Iya, Pak. Baik, Amin. Ibu Putri, Ibu Fitri maksud saya, Ya. untuk kegiatan pasca observasi ini saya rasa cukup. Terima kasih atas waktu Ibu Fitri Ya, ya. Pak. Sangat berterima kasih sekali saya sudah membersamai saya untuk melakukan praktik coaching ini. Dan kita sama-sama belajar ya Bu ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Terima Amin. kasih ya Ibu Ya, Pak. Fitri. Sama-sama. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.